Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri kebahasaan teks naratif. Ini merupakan materi lanjutan dari pelajaran sebelumnya, yaitu tentang struktur cerita pendek. Mari kita mulai pembahasannya. Ciri-ciri kebahasaan teks naratif. Yang pertama, menggunakan kata sifat. Jenis kata ini akan sering digunakan dalam membangun kata dan kalimat untuk membentuk rangkaian cerita. Para tokoh yang terlibat dalam cerpen sering dideskripsikan kepribadiannya maupun penampilan fisiknya dengan menggunakan kata sifat. Contohnya, berperawakan gagah, sosoknya tinggi, rambutnya memutih, dan lain sebagainya. Kedua, menggunakan kata keterangan. Kaidah kebahasaan cerpen yang kedua adalah penggunaan kata keterangan. Dalam sebuah cerpen, kata keterangan berfungsi untuk mendeskripsikan latar, baik itu latar tempat maupun latar waktu. Bagi kalian yang suka membaca cerpen, pasti akan menemukan kata-kata keterangan untuk menggambarkan latar tersebut. Contohnya, di kebun teh yang menghijau, di malam hari yang gelap, dan lain sebagainya. Ketiga, menggunakan kata kerja tindakan atau material. Kata kerja tindakan atau material digunakan untuk menggambarkan perbuatan atau tindakan yang dilakukan para tokohnya, seperti berjalan, memasak, mengasuh, mengambil, mengajak, dan lain-lain. Keempat, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan para tokohnya, seperti tersenyum, mengecewakan, menyenangkan, menatap lembut, dan lain-lain. Aspek kebahasaan cerpen yang kelima, menggunakan uraian deskripsi. Uraian deskripsi digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter tokoh yang terdapat di dalam cerpen. Keenam, menggunakan pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab, karena pertanyaan atau maksud si penanya sudah terkandung di dalam pertanyaan tersebut. Contoh, untuk apa kita berperang? Bukankah sebaiknya kita berdamai? Ketujuh, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Para penulis cerpen harus piawai menggunakan dua jenis kata ini, di mana penerapannya bertujuan untuk membangun percakapan dalam cerpen. Selain itu, di dalam cerpen umumnya menggunakan bahasa yang tidak baku atau tidak formal. Penggunaan bahasa ini dimaksudkan agar pembaca bisa lebih akrab dengan cerpen yang dibacanya. Kedelapan, menggunakan majas. Cerpen sering juga menggunakan majas untuk memperkaya keindahan cerita. Paling sering digunakan adalah majas yang memiliki sifat konotasi, misalnya mulut terminal, memanggang bis, raja siang, dan lain sebagainya. Jenis-jenis majas. Majas atau gaya bahasa adalah cara menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan atau lisan dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain. Yang pertama, simile. Simile merupakan majas yang membandingkan dua hal yang pada hakikatnya berbeda tetapi dianggap sama. Majas ini ditandai dengan kata bagai, bagaikan, seperti, bak, seumpama, laksana. Contoh, wajahnya bagaikan bulan purnama. Kata wajah dan bulan purnama merupakan dua hal yang berbeda, tetapi dibandingkan seakan-akan mempunyai sifat yang sama. Kedua, metafora. Metafora merupakan majas yang membandingkan dua hal secara tidak langsung. Contoh, dia dianggap anak mas majikannya, yang berarti dia merupakan anak kesayangan majikannya. Ketiga, majas personifikasi. Majas personifikasi merupakan majas yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Contoh, badai mengamuk dan merobohkan rumah penduduk. Demikian video pembahasan kali ini. Video ini Ibu akhiri dengan sebuah kutipan. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Mario Teguh. Terima kasih telah mengakses video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat.